Usai pengerusakan dan penjarahan yang terjadi di rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Nafa Urbah, Polres Tangerang Selatan menangkap sejumlah pelaku pengerusakan. Polisi belum merinci jumlah pelaku yang telah diamankan dan peran mereka. Pasalnya, saat ini pelaku masih diperiksa secara intensif. Sementara dalam proses penyidikan, memang benar sudah ada beberapa orang yang sudah kita amankan, sudah statusnya juga sudah kita tahan. Nanti mohon waktu rekan-rekan, kami sementara bekerja, ya. Kejadian yang di Pondok Aren itu kami sementara bekerja maksimal, bahu-membahu juga dengan asistensi dari Ditreskrim Polda Metro Jaya. Bapak Kapolda sangat mengatensi juga kasus ini, sehingga kami mohon waktu. Yang pasti sudah ada beberapa tersangka yang sudah kami amankan yang terlibat langsung, yang terbukti terlibat dalam kasus tindak pidana tersebut. Ya. Sebelumnya rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan rumah Nafa Urbah dirusak dan dijarah oleh sekelompok orang tak dikenal. Hingga kini, polisi masih terus menyelidiki seluruh pelaku yang terlibat dalam penjarahan ini. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapisus dan Kepala BIN dipanggil Presiden Prabowo ke Istana Kepresidenan Jakarta. Tiba di Istana Kepresidenan, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapisus Aris Marsudianto mengatakan dirinya dipanggil untuk melaporkan berbagai hal kepada Presiden. Ditanya mengenai situasi nasional saat ini, Aris mengatakan dalam kondisi aman dan terkendali. Selain memanggil Kepala Bapisus, secara bersamaan Presiden juga memanggil Kepala Badan Intelijen Negara, Letjen TNI Purnawirawan Muhammad Herindra. Investigasi terkini ya Pak? Kemarin kan katanya Bang Dasko saya belum tahu ya tentang itu, tetapi saya sekarang dipanggil beliau, mungkin akan diberi petunjuk-petunjuk lebih lanjut lah. Tapi menurut agendanya Pak? Nanti kita lihat aja setelah diberi petunjuk aja baru kita bisa bicara ya. Apakah kemudian mengenai perkembangan dinamika kondisi? Ya tentunya lah dengan perkembangan dinamika saat ini ya. Pada prinsipnya Presiden kan selalu memberikan ke seluruh elemen bangsa untuk kita bersatu ya, karena persatuan itu kunci Indonesia untuk maju ya. Dan beliau juga sudah memberikan petunjuk kepada seluruh KL untuk membuka selalu ruang dialog kepada Terus saya dipanggil Presiden. Pak, membahas kondisi hari ini berarti Pak, Ya, pasca kerusuhan. Tentunya ada informasi yang harus disampaikan kepada Presiden. mau ketemu mahasiswa juga berarti Pak? Informasi soal dalam kericuhan Pak. Nanti akan kita selidiki ya. Ini yang berarti yang Indonesia udah aman belum sih Pak pasca demo? Penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto mengatakan tuntutan aksi demonstrasi yang disampaikan masyarakat telah didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya berbagai tuntutan tersebut juga sedang dilakukan oleh pemerintah. Ya, melihat situasi sekarang ini kan sebenarnya kita ini kan bangsa Indonesia dikenal bangsa yang berbudaya ya, bangsa yang santun ya, sehingga sebenarnya semuanya semua pihak bisa menjaga diri ya untuk tidak terbakar emosi dan melakukan hal-hal yang melanggar hukum ya. Karena semua masalah bisa dibicarakan dengan baik, bisa dikomunikasikan ya. Nah, sebagian apa yang diminta oleh para pendemo, oleh masyarakat ya, tentu selalu didengar oleh Presiden ya. Dan Presiden juga tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu, kemudian memenuhi apa yang diminta. Tentunya tidak serentak ya, semua dipenuhi. Ya, semua permintaan dipenuhi kan juga repot ya. Oleh karena itu tentu kita nyerahkan saja kepada Presiden yang saya tahu beliau sangat memperhatikan, sangat mendengarkan dan responsif ya terhadap apa yang diharapkan rakyat. Dan hari ini pun saya kira dalam kaitan itu saya tentu menghadap beliau, dipanggil beliau akan membicarakan hal-hal apa yang sebenarnya harus dilakukan pemerintah ya. Pemirsa, tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa sampaikan pesan kebangsaan. Para tokoh berharap pemerintah mendengar 17+8 tuntutan rakyat. Sejumlah tokoh nasional hadir dalam pernyataan sikap Gerakan Nurani Bangsa. Mereka adalah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Alisa Wahid,
Ignatius Kardinal Suharyo, Romo Frans Magnus Suseno, dan sejumlah tokoh lainnya. Para tokoh bergantian menyampaikan pandangannya tentang kondisi kebangsaan yang akhir-akhir ini terjadi. Alisa Wahid meminta pemerintah mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan. Segera diwujudkan, kalau tidak, oksigennya makin lama makin menipis. Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan pandangan menyikapi situasi yang terjadi di Indonesia. Pemerintah diminta mendengar gagasan, pemikiran dari tokoh bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak ada Kecelakaan terjadi di gerbang tol Ciawi 2 km 41 ruas tol Jagorawi arah Jakarta pada Kamis pagi. Insiden ini melibatkan 2 kendaraan berupa truk kontainer dan sebuah truk lainnya. Gerbang tol arah Jakarta ini hancur berantakan. Struktur atap dan tiang gardu roboh. Truk kontainer dalam posisi terguling di depan gerbang nyaris berbalik arah. Sedangkan truk lain yang diseruduk ikut terjungkal. Posisinya miring di sisi gardu. Akibat kecelakaan ini, 3 dari 6 gardu di gerbang tol Ciawi 2 mengalami kerusakan. Kasat Lantas Polresta Bogor Kota Kompol Yudiono mengatakan rem truk tidak berfungsi sehingga melaju tidak terkendali hingga akhirnya menabrak gerbang tol Ciawi 2. Meski tidak ada korban jiwa, 1 orang terluka ringan dan kini telah mendapatkan penanganan medis. Bahwa betul terjadi kecelakaan lalu lintas di gerbang tol Ciawi 2. Kejadian sekira pukul 2.30 dini hari dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya 1 pegawai gerbang tol yang mengalami luka di kaki, luka ringan karena menghindari kecelakaan tersebut. Peristiwa ditabraknya gerbang tol Ciawi 2 ini kembali terulang. Peristiwa serupa terjadi pada 4 Februari 2025 menewaskan 8 orang dan 11 lainnya luka-luka. Kecelakaan di lokasi yang sama kembali terjadi pada 2 Juni 2025. 3 gardu mengalami kerusakan sehingga hanya 7 gardu yang masih beroperasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Suasana haru dan hening selimuti kediaman keluarga Kapten Haryanto Tahir, pilot helikopter yang jatuh di Kalimantan Selatan. Jumlah keluarga Kapten Haryanto Tahir, pilot helikopter yang jatuh dalam penerbangan dari Kalimantan Selatan telah berkumpul di Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah keluarga menanti kabar terbaru dari proses pencarian oleh tim gabungan Basarnas dan TNI Polri. Istri dari Kapten Haryanto, Masni Muhlis, diketahui telah bertolak ke Kalimantan Selatan bersama beberapa anggota keluarga lainnya termasuk anak. Perwakilan keluarga Setiawan Ahmad mengatakan sejak kabar hilangnya helikopter, keluarga besar Kapten Haryanto terus menggelar doa bersama dan juga pengajian setiap malam di kediaman.